selalu terindah. Aku bisa apa untuk memilikimu? Kau terindah, kan selalu terindah. Harus bagaimana untuk mengungkapkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 IPS. Semoga di pagi yang cerah ini kita masih mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa mempelajari materi bab 3 tentang ketimpangan sosial dalam masyarakat. Anak-anakku, Tuhan menciptakan masyarakat dengan kondisi berbeda-beda. Perbedaan tersebut ada agar masyarakat dapat saling melengkapi. Akan tetapi tidak semua anggota masyarakat dapat menyikapi perbedaan tersebut secara bijak, sehingga muncul jarak atau gap yang sangat lebar. Perbedaan atau ketimpangan dalam masyarakat terlihat jelas dalam bidang kehidupan ekonomi. Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi memiliki kualitas hidup yang baik, sedangkan kelompok masyarakat yang kurang mampu memiliki kualitas hidupnya rendah. Ketimpangan sosial menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok yang muncul baik dalam bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Anak-anakku, ketimpangan sosial tampak pada mencoloknya perbedaan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Agar anak-anak bisa lebih memahami tentang pengertian ketimpangan sosial, mari kita bahas pengertian ketimpangan sosial berikut. Ketimpangan sosial dapat dipahami sebagai ketidakseimbangan dalam masyarakat. Ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat biasanya berkaitan dengan perbedaan tingkat kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu contoh di bidang ekonomi, di setiap negara maupun daerah mesti ada orang kaya dan orang miskin. Tetapi di negara-negara maju, perbedaan orang kaya dan miskin, gap antara orang kaya dan miskin tidak terlalu mencolok seperti di negara kita. Kalau di negara kita, sampai bisa membandingkan bagaimana orang termiskin di Indonesia, seperti gepeng. Gepeng itu gelandangan dan pengemis. Rumahnya ya di gerobak itu atau bahkan di pinggir kali seperti ini, sehari makan, 2 hari tidak makan. Tapi kalau kita melihat orang kaya di negara kita, rumahnya bahkan seperti istana. Makannya luar biasa, mewah di restoran-restoran yang mewah. Itu contoh dari segi ekonomi. Kalau dari segi sosial budaya, kita bisa melihat bagaimana anak muda saat ini sangat suka dan menggandrungi budaya-budaya musik-musik asing seperti K-pop, J-pop, rock barat, dan seterusnya. Coba kalau dibandingkan dengan musik-musik atau budaya-budaya tradisional kita, seperti wayang, keroncong, bahkan mereka banyak yang tidak tahu. Demikian anak-anakku penjelasan singkat tentang ketimpangan sosial. Apakah bisa dipahami anak-anakku? Mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial ataupun faktor penyebab ketimpangan sosial seperti yang saya tulis di belakang itu. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sumber daya atau potensi yang berasal dari dalam dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan yang maha pemurah bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bentuk sumber daya alam tidak hanya terbatas pada komponen biotik seperti hewan dan tumbuhan, akan tetapi komponen abiotik berupa air, tanah, dan udara, dan segala hal yang terkandung di dalamnya. Sumber daya alam dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu sumber daya alam terbarukan, yaitu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus
karena tersedia kembali. Jadi dia pakai terus-menerus, tidak akan habis, seperti sumber daya alam, sinar matahari atau bahkan angin. Itu contohnya. Yang kedua yaitu sumber daya alam tak terbarukan atau tidak bisa diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis ketika digunakan secara terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang tak terbarukan seperti barang galian, seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, emas, nikel, perak, dan seterusnya. Kemudian di geografi itu ada satu lagi yaitu sumber daya alam yang bisa diperbarui atau bisa dikelola, diadakan, yaitu sumber daya alam yang terkait dengan budaya, seperti contohnya perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan seterusnya. Kedua jenis sumber daya alam ini tidak tersebar merata di setiap daerah. Setiap daerah memiliki keistimewaan tersendiri terkait kepemilikan sumber daya alam. Perbedaan kepemilikan sumber daya alam dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Artinya, kepemilikan sumber daya di suatu daerah dapat mempengaruhi proses pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam ini pun harus didukung dan dikelola oleh sumber daya manusia yang handal. Karena dengan sumber daya manusia yang handal dan bisa memanfaatkan sumber daya alam, sehingga ketika sumber daya alam ini dikelola oleh manusia yang cakap dan bijak, maka bisa diperuntukkan untuk pemerataan pembangunan, sehingga ketimpangan sosial akan teratasi. Kemudian yang kedua yaitu letak kondisi geografis, di mana Indonesia ini terdiri atas pulau-pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kondisi tersebut mengakibatkan perbedaan potensi geografis antar wilayah yang terdiri atas daratan rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan pantai. Potensi geografis antar wilayah terdiri dari dataran rendah ini beda dengan dataran tinggi. Daerah dataran rendah lebih cepat berkembang dibandingkan dengan daerah dataran tinggi. Karena kita lihat jalur transportasi ke dataran tinggi yang berkelok-kelok itu memperlambat proses pembangunan. Perbedaan percepatan pembangunan tersebut dapat menimbulkan ketimpangan sosial, di mana ketika pembangunan yang banyak dilakukan di daerah dataran rendah, sedangkan yang di dataran tinggi sedikit, maka ini yang menyebabkan ketimpangan sosial. Kemudian kita lanjutkan faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan sosial yang ketiga, yaitu globalisasi. Di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian globalisasi, di mana globalisasi itu adalah batas antar negara sudah kabur, tidak jelas karena dipengaruhi oleh teknologi informasi yang sangat tinggi sekali. Menurut Anthony Giddens, globalisasi ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari untuk efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup. Contoh adanya perbedaan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi internet melalui gawai atau HP, terutama antara generasi milenial dan generasi kolonial, orang-orang tua. Nah, ini contoh yang sangat jelas kalau kita lihat saat ini. Anda sekalian sangat mahir sekali mengoperasikan aplikasi lewat HP atau laptop. Tetapi orang tua sampean atau bahkan kakek nenek sampean jangankan mengoperasikan aplikasi internet di HP maupun di laptop. Pegang HP dan laptop aja kadang-kadang hanya tahu barangnya. Ya. Mengingat globalisasi merupakan proses berkelanjutan, masyarakat yang menolak atau kurang mampu menyikapi globalisasi secara bijak akan semakin jauh tertinggal. Ya. Akibatnya mereka terjadi ketimpangan sosial antara masyarakat yang mengalami kemajuan karena proses globalisasi dan masyarakat yang mengalami ketinggalan karena kurang mampu memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi.
Kemudian kita lanjut yang berikutnya, yang keempat, yaitu perbedaan kondisi demografis. Kondisi demografis menunjukkan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, kelompok usia, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, serta aspek berkaitan dengan penduduk. Semua aspek yang berkaitan dengan penduduk. Ya. Daerah yang mayoritas berpendidikan tinggi, sekali lagi, daerah yang mayoritas penduduknya berpendidikan tinggi cenderung memiliki produktivitas yang tinggi. Sedangkan produktivitas kerja yang tinggi akan menghasilkan penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang baik, dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Kalau kita melihat perbandingan demografis antara orang desa dan kota terkait dengan pendidikan tinggi, orang-orang yang berpendidikan tinggi banyak yang tinggal di kota-kota besar atau di kota-kota, sedangkan yang berpendidikan menengah ke bawah banyak yang di desa, sehingga kesejahteraan masyarakat desa dan kota jauh sekali jaraknya, lebih sejahtera orang kota dibandingkan orang-orang desa. Di daerah yang mayoritas penduduknya tinggi cenderung memiliki kreativitas dan produktivitas tinggi, sehingga kesejahteraan mereka lebih tinggi dibanding yang mereka tidak berpendidikan. Gitu. Kita lanjutkan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial yang kelima, yaitu kebijakan publik. Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik? Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Contoh kebijakan publik, pemerintah menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM berbanding lurus dengan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Ketika harga BBM naik, harga sayur mayur, sembako, dan tarif angkutan cenderung ikut mengalami kenaikan. Sementara itu, pendapatan per kapita masyarakat cenderung stagnan, sehingga kenaikan yang terjadi akan memberatkan masyarakat. Sedangkan penurunan harga BBM yang terjadi tidak selalu diikuti turunnya harga kebutuhan pokok yang sebelumnya telah naik. Kondisi tersebut dapat memperlebar ketimpangan sosial ekonomi di dalam masyarakat. Sebagai contoh yang lebih rinci, kalau Anda sekalian per hari menggunakan bahan bakar minyak berapa liter yang hanya mengendarai sepeda motor, bila dibandingkan dengan orang-orang kaya yang menggunakan mobil, dan rata-rata mereka juga menggunakan BBM subsidi, sampean hanya beberapa liter, 1-2 liter, mereka lebih dari 10 bahkan sampai 100 liter. Sehingga ini yang menyebabkan ketimpangan sosial antara masyarakat bawah dan masyarakat atas. Membahas faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial yang keenam, yaitu faktor internal individu atau kelompok, di mana perilaku mempertahankan nilai dan kebudayaan leluhur dengan bersikap tertutup sebenarnya melebarkan jarak ketimpangan sosial dengan masyarakat lain. Salah satu contohnya masyarakat suku Naga yang menolak listrik masuk desa karena dianggap dengan adanya listrik ke kampung mereka membuat kebudayaan leluhur menjadi luntur dan hilang. Secara lebih terperinci, pola sikap juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan sosial seperti pasrah menerima nasib, pasif, pesimis, tidak memiliki sikap kerja keras, sikap mental pemalas, dan tertutup terhadap perubahan. Jadi kalau kita lihat saat ini banyak anak muda yang senangnya instan, ya, maunya kaya tapi nggak mau bekerja, maunya nilai bagus tapi tak mau belajar, mau sukses tidak mau berusaha. Maka nasib seperti ini harus kita rubah. Jadi orang kaya harus bekerja keras, orang pandai harus belajar giat, orang sukses juga harus berusaha luar biasa. Demikian anak-anakku, ketimpangan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tadi sudah kita bahas. Ada 6 faktor tadi. Oleh karena itu perlu bersikap bijak dan kritis dalam memandang fenomena ketimpangan sosial saat ini.
Ya, kenapa? Karena dengan menunjukkan sikap bijak dan kritis, Anda dapat berpartisipasi dalam meminimalisir terjadinya ketimpangan sosial, terutama dengan pendidikan. Di pendidikan ini adalah salah satu mobilitas sosial yang bisa lebih gampang untuk diraih, dicapai. Anda kepingin kaya, Anda pengen jadi pejabat, Anda kepingin jadi orang hebat, itu semuanya lewat pendidikan. Oke, demikian anak-anakku pembahasan kita di pagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan bahasan bentuk-bentuk ketimpangan sosial dan dampak ketimpangan sosial. Mohon maaf dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.